Shalom semuanya teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya Pastor Indri Gautama. Happy weekend everybody. Senang kita bisa bergabung kembali pagi hari ini dengan belajar bagaimana hidup aman dari dosa. Kita udah belajar dalam seri ini bagaimana hidup dalam keterbatasan yang Tuhan kasih kepada manusia pertama. Manusia pertama gagal memelihara, tapi kita dalam Kristus bisa diselamatkan dari melawan Tuhan dengan tidak menghormati batasan-batasan yang Tuhan telah berikan kepada kita. So saya mau sambut teman-teman yang sudah live streaming online bersama kami di Facebook maupun di YouTube, teman-teman yang ada di Bali, yang ada di Jakarta. Kali ini saya sedang posisi di Bali. So, saya mau Anda semuanya yang ada di Bali, di sini jam 11 WITA. Anda semua yang ada di Jakarta tentunya di jam 10 pagi, betul? Saya percaya akan lebih rileks because this is weekend. Anda bisa duduk dengan keluarga Anda, kasih 1 jam untuk Anda memelihara jiwa Anda, untuk merawat diri Anda, kasih makanan rohani, okay? Supaya makan makanan yang sehat, supaya kita jadi mendapat pengertian, akibatnya pengertian memerdekakan kita, sehingga kita tidak perlu ikut terombang-ambing dengan tipu daya setan dan pengajaran manusia yang menyesatkan, tapi kita bisa firm, teguh dengan berjalan bersama dengan Yesus. Kuncinya bersama dengan Yesus. Being with God lebih penting daripada doing for God. Itu Anda udah tahu semua ya. 7 tanda bahwa kita tuh murid Yesus Kristus yang sehat secara alkitabiah. Kita masuk ke tanda ketiga. Embracing the gift of limit. Memeluk karunia keterbatasan, limitasi yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. So saya mau sambut Mary, Inge, Catherine, Jolly. Thank you semua yang sudah ready untuk belajar dan juga untuk melayani teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke. Thank you Erin Mers, thank you dari Palembang, thank you juga untuk saudara Laura Ong Karema, bagus banget namanya, dan juga Yurike. Terima kasih banyak semuanya. Bapak Martin Pinatik yang dari Kalimantan Tengah, senang sudah selalu bisa kita berkenalan melalui online. Saudari Yen Yen, hai Yeni Hung dari Tasmania, thank you Unik sudah bergabung juga. Saya berterima kasih untuk saudara Bapak Cliff Renaldo Octaviano, saya berdoa pertemuan dengan Tuhan terjadi. Thank you untuk Uti yang sudah bergabung juga. Thank you untuk Pak Akun, Andika Halim yang siap melayani. Thank you untuk Marlene yang siap melayani bagi teman-teman yang butuh resources, buku-buku rohani. Terima kasih banyak Bu. Saya akan sebutkan nama-nama penulisnya. Marlene siap dari Life Bookstore melayani Anda semua. Dan juga Carmen Isabella. Halo Ibu Carmen, bagaimana Bekasi? Terima kasih juga untuk Dino, oh hai Dino Gerda Wahani, apa kabar? Thank you untuk bergabung juga. Siapa yang kita punya? Sani Harlela, shalom, salam kenal Sani Harlela. Bisa kenalan dari mana, kota mana? And selamat sore juga untuk Yohana Rante dari Timika. Wow, teman kami juga senang sekali Anda bisa bergabung. Ada teman kami keluarga yang luar biasa, yang spesial dari keluarga Pak Sumali ada di Bali saat ini. Mereka dari Timika pindah ke Bali. Thank you juga untuk Ibu Ching Hana. Thank you untuk siap belajar. Yeni Mardianti Hong, bagaimana dengan Tasmania? Apakah engkau sudah Yeni Mardianti Pung atau Hong? You are very interesting lady, man. Rama Sinaga, shalom. Horas, salam kenal. Juga Mardina Pakat, haleluya. Thank you untuk bergabung. Salam kenal Mardiana. Thank you juga untuk Stefani Juntak. Shalom Stefani Juntak dari Tanah Karo. Wow, saya pernah ke sana, dingin banget. Thank you juga, tapi hati Anda panas bagi Tuhan ya.
And thank you juga untuk Markus Sompi. Nggak ada hubungan sama Dokter Sompi kan ya? Apa kabar? Salam kenal dari Jakarta atau dari kota mana? Thank you untuk Bapak Rocky Wisan. Salam kenal. Apakah dari Manado? Thank you juga dengan Teguh Suprijanto. Terima kasih dari Kota Pati ya. Oke. Kita akan pakai waktu ini untuk betul-betul belajar mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada dalam limitnya, dan kita nggak nerabas limit kita sampai kecapean, sampai burn out, sampai nggak bisa mikir, nggak tahu lagi mesti ngapain, berarti Anda udah lewat batas. Ya, karena Anda masuk ke teritori yang bukan daerahnya Anda. Kalau dulu saya belajar dari para rasul namanya sphere of influence. Setiap kita ada sphere of influence, ada lingkungan, lingkup tertentu yang kalau kita di situ orang terpengaruh. Tapi kalau kita pindah ke daerah lain, nggak ada yang terpengaruh. Karena Tuhan memberikan keterbatasan. So Anda siap dengan Alkitab Anda, buku catatan Anda, semuanya saya berdoa Anda bisa mencatat dan pada waktu belajar Roh Kudus bicara ke Anda sambil mendengar firman itu hidup dan kuat dan aktif, lebih tajam daripada pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh. So yang kerja bukan saya, yang kerja bukan Anda, yang kerja Roh Kudus di dalam Anda. So saya mengundang Anda untuk diam, kasih waktu buat space buat Tuhan, dan izinkan Tuhan lakukan sesuai janjinya. Dan Anda dan saya terima jadinya, sehingga nama Yesus yang dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk acara live streaming Facebook dan YouTube dari pengajaran firman Allah yang paling penting dan perlu dimengerti, karena inilah akar penyebab pada waktu dilanggar Adam dan Hawa yang membuat kita semua keturunan beribu-ribu generasi dari Adam dan Hawa semua hidup dalam dosa yang berakar di dalam DNA anak cucu cicit buyut kami. Tapi melalui Adam terakhir, Adam kedua, Yesus Kristus dari Nazaret, Adam yang menghidupkan, kami bisa tidak mati dalam dosa, terpisah dari Allah, tapi kami bisa hidup dan dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan melalui Kristus Yesus Mesias kita yang kita sembah dan kita percaya dari hati dan mulut kita mengaku Yesus Kristuslah Tuhan kami, dan barang siapa percaya tidak akan binasa tapi terima hidup kekal. Biar hari ini hidup kekal bekerja menginfus setiap hati umat-Mu Tuhan yang mendengar dari Jawa sampai Papua, dari Sumatera, Kalimantan, Halmahera, Sulawesi, NTT, NTB, sampai Papua. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus tidak ada satu yang tidak mengalami kelepasan dan kemerdekaan dalam Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus satu-satunya. Dalam namamu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, so kita pegangannya itu Kejadian 2 ayat 16 ya. Di mana Allah memberikan boundary kepada Adam dan Hawa. Dan Anda mesti ingat di Yakobus 1 ayat 17 bahwa semua pemberian yang sempurna, semua anugerah pemberian yang sempurna datang dari Bapa segala terang, yaitu namanya Yesus Kristus. Oke, saya bacain ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, bukan dari bawah. Diturunkan dari Bapa B besar, segala terang. Yesuslah terang dunia. Berarti Bapa segala terang ya Bapaknya Yesus dong ya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan Anda dan saya oleh firman kebenaran. Jadi kejadian Anda dan saya itu karena firman loh. Jadi kalau saya bagikan firman, izinkan tuh firman kerja. Makanya Anda jangan campur aduk dengan filsafat, tafsiran, rest. Kalau saya ngajar, Anda rest aja. Pikirannya diam, relax, tenang. Biar hati Anda dikasih makan susu rohani dan roti rohani. Ada amin?
Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Oke, Anda dan saya jadi anak sulung. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi kalau pada waktu Allah memberikan perintah, Kejadian 2 ayat 16, aku beri perintah pada kamu, manusia, ini ke Adam nih. Manusia itu cuma dibikin satu. Nah, yang kedua itu pasangannya, istrinya namanya Ish. Oke, Ish dan Ishi. Itu dibangun dari rusuknya. Penciptaan sekali. Tapi yang kedua ini dibangun. Oke, nah kepada istrinya Adam, si iblis yang masuk ke dalam tubuh ular. Oke, dulu ular itu berdiri jalan. Baru setelah kena kutuk merayap di perutnya dia. Nah, saya nggak percaya binatang dikasih bahasa manusia loh. Tetapi karena roh jahat masuk, dia pakai suara manusia, bisa dialog ke Hawa. Oke, dan Anda semua tahu di Kejadian 3, 4, dan 5 dia pada dialognya. Tetapi akar daripada diskusi, dari conversation antara iblis dan Hawa, itu basisnya Kejadian 2 ayat 16 yang diputer, ditwist oleh iblis sehingga Hawa ngelihatnya, dengernya, persepsinya beda total. Dan membuat Hawa percaya Allah itu jahat. Nggak bagus. Beda sama Yakobus 1 ayat 17. Beda banget. So God set the boundary di Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. What a joy punya perintah kayak gini. Nah yang kata kalimat berikutnya ini benar-benar perintah. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Begitu ilmu pengetahuan yang jahat-jahat masuk ke manusia. Yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. Dalam atmosfernya Allah. Di taman yang indah, yang bagus, di mana Allah hadir dan tinggal. Dalam Allah tuh gak ada kejahatan. Di dalam Allah gak ada pencobaan. Di dalam Allah gak ada kejahatan. Jadi buat apa manusia yang dibikin serupa gambar Allah dalam kebaikan dan anugerah yang sempurna kok kepingin tahu kejahatan? Kan jadi cemar. Karena itu bukan bagiannya Allah. Nah, itu pohon ditaruh supaya kita tahu batasan kita. Allah ngajarin, kamu diciptakan aku taruh ke tamanku, Taman Eden, bukan tamanmu, belum ada serah terima sertifikat loh ya. Aku taruh kau di situ to manage, ayat 15, untuk kamu mengelola seluruh kebun Taman Eden itu sehingga indah dan tinggal dirawat aja. Allah yang numbuhin. Waktu Allah menciptakan Adam, Anda ingat ya, Adam tidaklah diciptakan dari bayi loh. Dia langsung gede, langsung dewasa. Jadi Adam tuh nggak punya awal ya. Langsung awalnya tuh ya jadi manusia dewasa. Pada waktu dia manusia dewasa, sudah bagus Taman Edennya, itu udah bagus. Sudah ada buah-buahan semua yang berbiji. Supaya habis dimakan, bijinya dibuang, ditanam. Makan, dibuang, ditanam. Right? Dan yang suruh ngerawat supaya nggak kelaparan si Adam, itu Adam. Dia harus memanajemen, jadi manajer taman itu. Nah, sebagai manajer bukan pemilik dong. Pengurus, steward. Betul? Pemiliknya tetap Allah. Supaya dia tahu batasan dia, bukan pemilik, ditaruhlah pohon itu. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Anggap ya? Nah, kalau dia percaya Allah itu baik, kalau dia rasakan, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan, dia mestinya nggak nyentuh ya itu tanaman, maksudnya nggak ngambil itu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia piara, dia cangkul, dicabutin. Saya rasa waktu itu belum ada ilalang, rumput liar, saya rasa nggak ada loh. Karena itu taman yang indah, Allah yang bikin, mana ada ya tanaman liar. Tapi mesti disiramin. Matahari dari Tuhan, nggak usah ngapa-ngapain. Tanaman itu dibabat supaya rapi, dimanikur. Cuman itu aja bagiannya dia. Nah, kemudian Allah berkata, itu pohon yang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya ya. Berarti Allah ngomong apa? Aku punya otoritas loh atas taman ini. Karena dia pemilik. Adam bekerja berdasarkan otoritas yang diberi Allah. Dia bukan bos, dia bukan pemilik sama sekali. Makanya untuk sadar kau bukan pemilik, hanya pengurus, ya dikasih pohon itu.
Anda ngerti ya? So, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah Taman Eden, sebetulnya itu cukup mengkonfrontir si Adam dan Hawa bahwa Allah punya otoritas di taman itu. Jadi mereka tidak bebas, tetapi ada batasan. Gara-gara satu pohon itu. Dan itu yang diatur Tuhan. Dirayu, ditipu, ditwist sama iblis. Sehingga apa yang merupakan otoritas Allah, batasan yang Allah bikin buat Adam, diterabas sama Adam sendiri. Karena tipu daya setan. Setan cuma bisa menipu dan memperdaya melalui kata-kata. Lihai kata-katanya. Twisting of word of the truth. Artinya apa? Adam dikonfrontasi sama Allah. Ada otoritasku di sini loh. Ada tanaman yang kamu gak boleh makan. Tuhan mau Adam tuh berserah. Percaya deh. Apapun yang aku lakukan, menciptakan kamu, menjadikan kamu manajer taman ini, itu baik. Gak ada pikiran jahat tentang Allah untuk jahatin, bikin sial si Adam tuh. Gak ada di benak pun. Karena segala Allah tidak bisa dicobai. Karena dia gak pernah mencobai orang. Karena di dalam dia gak ada pencobaan. Itu hanya ada di iblis. So, Adam tuh diajarin sama istrinya untuk percaya bahwa Allah tuh baik. Dan berserah kepada kebaikan Allah. Dan pengharapan yang Allah sediakan dan kasihnya Allah. Tapi ular kan penipu, pembunuh, pembinasa, pencuri, pembunuh, pembinasa. Bapak pendusta, namanya tukang nipu. Dia membuat manusia melawan batasannya Allah. Dia meyakinkan ada Hawa bahwa Allah itu jahat. Nahan yang baik-baik, pelit, kikir. Enggak seperti apa yang dia omongin. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu. Ini loh caranya dia ngomong memperdaya si Hawa dan suaminya. Sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Allah tuh unlimited Bapak Ibu sekalian. Unlimited, tak ada batasnya. Omnipresent, omnipotent, omniscience. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Unlimited. Di sini si iblis berhasil meyakinkan Hawa. Kamu tuh limited. Allah mau bikin, Allah gak mau kamu unlimited kayak dia. Dia nahan kebaikan. Sehingga kamu akan deprive, akan kurang, akan miskin. Dan ada Hawa melihat Allah kok begitu ya. Tapi pada waktu ngomong dia matanya tuh dia ngelihat buahnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Terus dia ngomong buahnya enak loh. Bikin aku berhikmat lagi. Bikin aku sama seperti Allah, unlimited lagi. Omnipotent, omniscience, omnipresent lagi. Aku mau ambil supaya aku menjadi unlimited kayak Allah. Dicaplok langsung loh. Langsung apa yang bikin manusia itu manusia makhluk hidup. Jadi makhluk mati langsung. Makanya di Kejadian 3 ayat 8 Allah bertanya, di mana kau Adam? Yang dicari bukan istrinya. Di mana kau Adam? My product, my first version of human being in the image of God. Mana kau? Yang dicari apa? Mana rohku di dalam kamu? Kok gak ada rohku lagi? Kok ada roh lain di dalam kamu? Kamu makan buah yang dilarang ya? Langsung ditembak sama Tuhan. Langsung dia berkata apa? Itu perempuan yang kau kasih itu dia yang bikin aku makan. Dan waktu dia ditanya, di mana kau? Mana yang bikin kamu serupa aku? Mana yang bikin kamu berjalan, bergaul pada hari yang sejuk? Mana? Kok gak ada? Aku takut. Kejadian 3 ayat 10. Aku bersembunyi karena aku takut. Orang tidak ada atau kurang infus hadirat Roh Kudus. Ketakutan punya tempat, punya space dalam Anda. Okay? Tapi kalau Anda full dengan Roh Kudus, ketakutan gak berani deketin Anda juga. Dan Anda gak ada ruangan lagi, rongga untuk bercokolnya si takut itu. Roh takut. Allah gak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan pada kita kasih, kuasa, kebangkitan, dan love, power, and sound mind. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya batasan, hidup yang cukup, hidup yang konten, rasa cukup, dengan rasa cukup, ada self control,
bukan pikiran yang sehat. Terjemahannya tuh Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi kasih, kuasa kebangkitan, dan pikiran yang tertib. Nggak ada pikiran tertib, itu buah penguasaan diri. Oke? Nah, semenjak kalau Anda nggak diisi sama infus Roh Kudus, udah pasti dimasukin setan. Pasti setan punya leeway untuk masuk. Oke? So si Hawa itu membeli tipu dayanya setan. Kamu tuh, Tuhan tuh nggak mau kamu dia seperti Allah. Tapi dalam kontekstual, unlimited. Kamu berhak dong tahu yang jahat yang mana. Kamu berhak dong, bukan tahu yang baik aja. Yang jahat juga mesti tahu dong. Kamu mesti jadi Allah. Itu dibeli sama Hawa. Langsung dia makan, roh Allah hilang, yang dihembuskan ke manusia, dikasih ke suaminya, roh Allah hilang. Semenjak itu, manusia nggak mau berdamai sama Allah, keluar dari Taman Eden. Dia dengan cara hidup di bawah kutuk. Wanita akan sakit bersalin kalau punya anak. Yang laki-laki akan cari rejeki di tanah yang penuh dengan semak belukar, semak berduri. Dengan peluh tidak akan bisa kaya. Dan pakai kekuatan sendiri menghidupi diri. Padahal sumbernya aslinya Allah. Makanya Taman Eden disediain. Udah ready to live. Tinggal walk in. Kayak Anda beli apartemen, beli show unit. Tinggal walk in, tinggal bawa koper aja. Tinggal gantung barang-barang pribadi Anda, baju Anda, udah tinggal duduk. Semua lukisan, TV, AC, toaster, microwave, semua udah dipasang. Mesin cuci piring, mesin cuci baju, tinggal masuk aja. TV di setiap kamar tidur. Internet sudah tersedia. Nah, kayak gitu aja. Oke, so Adam dan Hawa itu menolak untuk minta ampun sama Tuhan karena sudah berdosa, makan buah yang dilarang. Instead of repenting, menginsaf penyesalan, malah nyalain Tuhan. Bukan nyalain perempuan loh, perempuan yang kau kasih. Itu yang bikin gua makan. Okay. So semenjak itu sampai sekarang, kita keturunan Adam dan Hawa takluk di bawah kutuk ini. Percaya Tuhan tuh jahat, hakim yang kejam. Selalu kan Anda takut ya. Kalau berbuat dosa malah takut mendekat Tuhan kan. Bukan malah kepingin lari. Sesuai Ibrani 4 ayat 16. Sekarang kita memiliki jalan yang baru. Jalan yang hidup. Yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tirai terbelah dari atas ke bawah. Kita bisa masuk ke tahta Allah. Tanpa lewat Imam Harun. Tanpa lewat imam-imam besar. Langsung. Karena imam besar kita Yesus Kristus. Dan melalui Yesus kita datang ke Bapa. Mendapat kasih karunia dan rahmat pada saat butuh pertolongan. Kita bisa doa anytime, anywhere, tidak ada peduli sama sekali. So jangan Anda gagal memeluk limitnya manusia yang Tuhan kasih. Jangan Anda gagal memeluk limit itu. Sebab itu sebetulnya berkat. Kalau kita sadar kita terbatas dan dibatasi, ya udah nyerah. Pasti ada maksud baik dari Tuhan. Dan di tempat yang kita gak bisa masuk, gak bisa menjelajah, gak bisa take over, itu tempat di mana Allah masuk. Makanya Allah turut bekerja sama bersama kita yang mencintai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup sesuai rancangan Allah. Kalau udah ada rancangan tuh batasan dong. Oke. Nah, batasan itu berbicara tentang you are a deep spiritual person. Kalau Anda orang yang rohaninya dalam, Anda respect batasan. Batasan dari Tuhan dilanggar, dirayu setan supaya kita langgar. Di situ kita jatuh dalam dosa, Pak, karena kita melanggar perintah Tuhan. Jadi jika kita berserah pada keterbatasan yang Allah berikan pada kita, kita sedang mengakui apa? Tuhan adalah Tuhan, bukan kita. Kita bukan Tuhan. Sepintar apapun bisa bikin artificial intelligence, bisa bikin mobil listrik, bisa bikin pesawat terbang ke Mars, bisa bikin air ledeng di Mars. I don't care. Kayak Anda manusia, debu. Dari debu balik ke debu. Akui Allah tuh Allah. Dan Anda gak bisa menaklukkan ciptaan Allah pakai kekuatan sendiri. Oh, betapa dalamnya kejatuhan iblis. Lucifer yang mau mengangkat dirinya sebagai Allah ditendang keluar ke bumi. Dan dia masuk ke badan ular dan dia dikutuk. Dan seumur hidup makan debu, merayap di atas debu.
Yang makan debu setan, bukan anak Allah. Anda tahu Anda lahir baru, Anda anak Allah. Itu mau percaya nggak percaya, itu udah identitas yang Tuhan kasih. Status pun itu Anda anak Allah. Karena nyawa Anda direbut oleh Yesus, Yesus gantiin kita. Nyawa Yesus dipegang setan, cuma 3 hari aja. Hari ketiga dia bangkit dari mati, makanya setan KO. Terus kitanya diselamatkan supaya kita terima hidup kekal dan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Ini hidup berkelimpahan. That God is God and we are not. Allah adalah Allah, kita bukan. Dan untung sekali. Hidup kita nggak stop di Adam pertama. So Adam pertama KO, mati rohaninya. Kita juga mati. Waktu lahir di bumi kita udah mati. Karena semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Semuanya telah berdosa, termasuk saya. Tapi karena kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus, dia bangkit dari mati. Kematian, maut, kuburan gak bisa menahan Yesus. So karena Yesus bangkit, kita pun dibangkitkan. Okay? Sehingga kita tidak perlu stuck dengan Adam pertama dan dosanya. Kita bisa pindah dari kematian kepada terang yang ajaib melalui Adam kedua yang memerdekakan kita. So Yesus Kristus datang sebagai Adam terakhir. Kemarin ya, hari Kamis kita mengakhiri di bagian bagaimana pelayanan Yesus. Ada limitnya nggak? Ada. Dan bagaimana Paulus, bagus sekali ya, mengaitkan hubungan Adam pertama. Coba ya kalau kita nggak ada Adam kedua, wah mati semua, binasa semua kita. Tapi Paulus kaitkan Adam pertama diganti dengan adanya lahirnya Adam kedua. Untuk itu kemarin hari Kamis kita merenungkan bersama-sama Roma 5 ayat 12 sampai 21. Kita baca lagi ya. Alright, inilah yang sudah terjadi. Ini kayak cerita bagus sekali. Waktu manusia pertama si Adam. Adam itu artinya manusia, bukan nama, itu maknanya manusia. Jatuh ke dalam dosa. Kuasa dosa itu pun masuk ke dalam semua manusia. Berarti DNA kita semua udah rusak, isinya dosa. Makanya kita butuh total keselamatan. Itu kayak mobil turun mesin, tau gak gitu? Ganti mesin baru. Oke? Kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia seperti penyakit keturunan yang menular. Wow, udah darah daging. Makanya tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar, semuanya telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, 24. Bersama kuasa dosa itu datang juga kematian. Di mana ada dosa, ada death. Oleh sebab itulah semua orang pasti mati dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi Anda kalau mesti nginjil kepada orang yang udah mati. Karena semua orang berdosa. Ini mati rohani ya, mati hubungan dengan Tuhan. Ayat 13. Kuasa dosa itu memang sudah ada di dunia ini. Sebelum manusia mendengar hukum Taurat. Jadi waktu orang Israel, nenek moyang kita 430 tahun di Mesir, gak pernah dengar kitab Taurat. Kan lahir generasi baru terus. Kalau gak pernah dibagikan hukum Taurat, mana tahu. Dan mereka melakukan apa yang mereka lihat di Mesir, itu dosa, mereka juga gak tahu. Dan gak ada conscience. Beda sama orang yang udah lahir baru. Oh, ada conscience kamu. Namun meskipun zaman dahulu dosa tidak diperhitungkan. Nih, ini bagus nih. Ini fair. Fair benar Tuhan. Tapi akibat dosa Adam, semua manusia sejak zaman Adam sampai zaman Musa mengalami kematian. Karena mulai Musa ada hukum Taurat. Jadi Musa ke belakang mati semua rohaninya. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar perintah apapun yang langsung diberikan oleh Allah seperti yang Adam melakukan. Tapi manusia tetap bisa lepas dari kematian. Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemudian. Ingat saya perjanjian baru itu substansi, hakikat dari bayangan yang Allah mau lakukan di perjanjian baru yang adanya di perjanjian lama. Akan tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh-sungguh jauh berbeda. Adam pertama mati, bikin kita binasa. Adam kedua menghidupkan, membangkitkan, sehingga kita hidup kekal dengan hidup eternity selama-lamanya. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Tuh, ada warisan yang kematian. Sebaliknya,
Akibat pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Kalau di dalam Kristus Anda dapat penebusan, Anda dapat pengampunan. Tapi Allahnya mesti lihat Yesus di Anda. Akibat dosa Adam, semua manusia pantas dihukum. Karena sesudah Adam berdosa, manusia pun semakin banyak berbuat dosa. Tetapi apa yang Allah perbuat sekarang sangat jauh berbeda dan mengherankan, mengagumkan. Dia memberikan hadiah. Apa tuh hadiahnya? Pengampunan. Kok bisa? Melalui Kristus. Supaya Anda dan saya yang banyak sekali berbuat dosa, gila-gilaan lagi dosanya, bisa dibenarkan di hadapan Allah. Jadi ini misalnya saya Allah, ini Yesus gelas ini, di sini Anda. Selama Allah ngelihat Anda lewat matanya Yesus, lewat Yesus begini, Anda dibenarkan. Oke, kalau tidak ada Yesus, Allah dan Anda dosa. Wow, kena murka, mati Anda. Tapi karena Kristus Adam kedua, Anda diselamatkan. Semoga jelas ya. Oke. Sehingga Anda tidak lagi hidup seperti Adam pertama. Mati. Tapi Anda hidup kekal selamanya. Dan hubungan Anda dengan Allah dijamin oleh Yesus. Makanya semua janji Allah itu di suratan para rasul. Rasul Paulus, Yakobus, Yohanes, Petrus. Selalu tulisannya apa? Dalam Kristus. Kita ciptaan baru. Dalam Kristus sejak dunia sebelum dijadikan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jaminan daripada semua janji Allah pasti digenapi. Anda berada dalam Kristus. Oke? Lanjut. Tapi apa yang Allah perbuat sekarang sangat berbeda, jauh berbeda, mengherankan. Dia memberikan hadiah pengampunan melalui Kristus supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa bisa dibenarkan di hadapan Allah. Karena Kristus Anda dibenerin. Bukan karena Anda bicaranya sopan, tidak tutur bahasa, tidak yang salah, tidak pernah mengingini, mata nggak jelalatan, kepingin ini, Anda sempurna hidupnya, tidak ada kenajisan, pikiran Allah, hafal ayat semua. Orang Farisi hafal semua, tapi mereka jalan-jalan juga ketika ada pelacuran, kerjanya menghakimi, mencari kesalahan Yesus. Itu jahat nggak tuh kayak gitu? Hafal titik koma, tidak ada satu iota yang mereka salah. Itu iota itu titik gitu loh di atas. Tapi mereka berdosa. Mereka nyalipin Yesus, mereka yang membunuh. Bahkan bohong, bikin berita hoax. Dia bilang katanya mayatnya Yesus dicuri pada hari ketiga. Padahal batu aja mereka nggak kuat angkat. Tentara Romawi nggak bisa, polisi Bait Allah nggak bisa, pakai polis lain. Tetapi udah pakai polis lain, tentara Romawinya ketiduran, jagain itu kuburan, dan kubur sudah dibuka. Malaikat buka. Bukan Maria Magdalena yang buka loh. Malaikat yang buka untuk mereka lihat udah bangkit. Tentaranya ketiduran tuh di situ. Akibat pelanggaran satu orang, ayat 17. Kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tuh dosa tuh kayak begitu tuh. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang besar yang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Anda tahu ya, tanpa Yesus dosa berkuasa loh, kayak raja yang kejam. Dan kematian berkuasa loh. Dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus kalau Anda terima Yesus. Jadi ayat 18. Akibat pelanggaran Adam saja. Satu Adam loh, satu loh. Semua orang layak dibinasakan karena upah dosa maut kan. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja. Satu Kristus, Adam terakhir. Terbukalah jalan lingkari. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada satu orang bisa datang ke Bapa. Jadi begitu Anda diselamatkan lahir baru, Anda diadopsi jadi anaknya Bapak. Makanya pakai kata kerja lahir. Hanya kata lahir bicara mengenai family, keluarga. Artinya karena perbuatan satu orang yang tidak taat kepada Allah yaitu Adam, semua orang jadi berdosa. Tapi karena satu orang besar yang lain yaitu Yesus yang taat kepada Allah sampai mati, semua orang diberi kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Anda punya kesempatan, saya udah ambil, bagaimana dengan Anda? Udah ambil belum kesempatan ini?
Terima Yesus dengan segenap hati Anda, buka hati Anda, undang Yesus masuk dalam hidupmu biar dosamu merah seperti kirmisi. Tuhan Allah melalui Yesus Kristus akan membuat Anda putih seperti salju. Akui dosa Anda, akui Anda orang berdosa, undang Yesus masuk dalam hati Anda, darahnya akan menghapus dosa Anda putih seperti salju, Anda memiliki hati baru, roh baru, dan Roh Kudus akan berdiam menjadi meterai jaminan selama-lamanya Anda milik Allah. Bukan milik iblis lagi. Haleluya. Ayat 20. Allah memberikan hukum Taurat kepada kita semua supaya pelanggaran dosa kita kelihatan. Semakin nyata. Kalau nggak ada hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai, nggak ada orang Israel yang tahu dia berdosa. Oke? Tapi sekarang kita nggak di bawah hukum Sinai. Kita nggak di Gunung Sinai, kita di Gunung Sion. Nah itu nanti ya. Ibrani 12 tuh. Tetapi ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati Allah semakin luar biasa. Supaya semua orang bisa diampuni melalui Yesus. Makanya dia mati. Mengeri, enggak manusiawi lah. Menanggung dosa kutuk penyakit kita. Ayat 21. Sejak Adam, manusia hidup di bawah kuasa dosa. Dan hal itu membawa kita kepada kematian. Namun, catat ya, katakan sama-sama yuk. Namun sekarang kebaikan hati Allah yang berkuasa atas kita. Dengan demikian, kita dibenarkan di hadapan Allah. Anda di hadapan saya karena Yesus dibenerin. Mata Allah ngelihat Anda, bener. Gak usah sempurna, gak ada hubungan sama perbuatan. Manusia dosa kita bagaimana bisa sempurna? Yang sempurna manusia Kristus dalam kita. Roh Allah dalam kita. Kita diberi hidup yang kekal melalui pengorbanan Kristus Yesus penguasa kita. So Yesus harus mengalami ujian. Untuk Yesus mengalami semua pencobaan, jadi kutuk dosa, dipaku di kayu salib, ditusuk lambungnya. Dengar baik-baik. Oke? Itu Yesus memberikan tubuhnya sebagai kado. The best ever for mankind. Nah sekarang kita mau belajar nih. Yesus itu 33 tahun di bumi. Dia emangnya peluk batasannya ya? Peluk gak dia batasannya? Karena kan dia manusia sempurna. Filipi 2 ayat 6-10 kan. Dia tidak mempertahankan hak kealahannya sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Tapi dia rela lepaskan kealahannya mengambil bentuk manusia. Bahkan jadi budak, jadi hamba. Dan menjadi dosa dan mati. Jadi kutuk terpaku di kayu salib di antara dua penjahat. Nah untuk nyampe ke sana. Yesus tuh ngalami apa 33 tahun. Ternyata Yesus pun hidup dengan batasan. Kita tuh kalau nggak hidup dalam batasan nggak bisa taat. Kita problematis dengan hal ketaatan. Orang gampang taat kalau kita peluk keterbatasan yang Tuhan berikan. Karena waktu kita terbatas, kita nggak usah ngoyo. Kita nggak ada banding-bandingan sama kiri kanan. Nggak ada saingan. Kenapa? Gue beda sama kamu. Peter Scarsero kalau ngomong gini. Ditanya sama orang-orang, kenapa kamu gak mau keluar? Kenapa kok aku gak bisa undang kamu? Apa yang kamu ngajarin di webinar, di buku? Datang dong. Supaya kita juga ngalami kasih Kristus yang kau ajarkan. Dan Peter Scarsero berkata begini, bukannya aku gak mau ke sana, gak mau ke Cekoslovakia, Praha, ke Belanda, ke Australia. Bukannya aku gak mau ke sana dan menolong kalian semua. Tetapi aku terbatas. Kalau aku keluar dari batas ini, hancur aku. Aku akan menjadi manusia lama yang dominan lagi seperti dulu yang bikin istri saya ninggalin saya. Tapi kalau kau izinkan saya tetap di Amerika, kita ketemu live webinar, live you can talk directly. Dan buku itu boleh diobrak-abrik, boleh ditanya. Aku melakukan sesuai batasan yang Tuhan berikan padaku. Gitu dia jawab gitu, para gembala-gembala pendeta-pendeta di seluruh dunia yang gabung dengan webinar dia diam semua. Kok nggak ada rasa nafsu ya? Jadi pendeta terkenal, pelayanan di sini, di sana, di Afrika, di Suriname, di Amerika Latin, Bolivia, Brazil, Hong Kong, Singapura, Jepang, Australia, Eropa, ke London, ke Paris. Kan semua kan majalahnya pendeta terkenal kan begitu kan? Ini kok seneng di webinar bersama istrinya dengan tim yang dia kembangkan supaya orang-orang ini mengalami Tuhan dan menjadi
hadiah bagi orang lain. Dia itu menginvest hidupnya dengan istrinya ke 7 pasangan. Salah satunya pasangan gembala dari orang Australia yang tinggal di Brisbane, dulu gembala di Amerika. Itu menjadi guru kami di gereja kami. Kami akan ada private course bersama dia, bersama Peter Skazir. Dia bilang kita nggak perlu travel-travel lagi. Karena kamu ada Roh Kudus. Roh Kudus yang nemenin kamu melalui buku itu. Jadi ini pelajaran mantap akan jamin bikin kau berjalan sama Roh Kudus. Menjamin Roh Kudus datangi Anda. Bukan Peter Skazir yang datang, Roh Kudus yang hadir. Oh, itu pelajaran dan aku alami. So, Yesus ternyata juga mengalami ujian untuk mengetahui dia ada batasan. Dia mengalami ujian lewat godaan si jahat agar dapat memutarbalikkan konsekuensi akibat kejatuhan dalam dosa dengan melanggar limitnya Tuhan oleh Adam pertama. So, Yesus terpaksa mesti mengalami ujian, pencobaan, aniaya lewat godaan si jahat agar dapat reverse, muter balikin. Kan konsekuensi akibat kejatuhannya dalam dosa si Adam pertama kan karena melanggar limit yang Tuhan kasih kan mati kan, kita semua dibawa kematian kan. Nah, Yesus Kristus datang, dia yang diuji habis-habisan, mati bangkit hari ketiga untuk reverse dari kematian yang menguasai kita menjadi kehidupan. Nah, caranya gimana? Yuk kita lihat. Kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Oke. Di sini kita belajar limit dalam pelayanannya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia manusia waktu itu di bumi. Seperti sudah dibahas oleh Rasul Paulus di Roma 5 ayat 12 sampai 21. Nah, sekarang Yesus itu di dalam upayanya menjadi tebusan bagi kita semua supaya kita nggak hidup di bawah kutuk kematiannya akibat dosanya ada pertama yang menerabas limit yang Tuhan kasih. Kita sekarang lihat bagaimana limit kita itu bekerja di dalam hidup kita dengan cara belajar dari Yesus. Nah, Yesus dicek ya, dia hidup pakai limit nggak waktu jadi orang. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ingat ya, iblis membuat Adam berdosa dengan cara apa? Dibikinlah Adam, ditipu, dihipnotis, hukum Allah ditwist sampai Adam percaya Allah itu kikir, pelit, jahat. Dan untuk menjadi serupa Allah, seperti Lucifer kan gagal. So Adam dibikin seperti Lucifer punya mau. Gue gagal pribadi, aku mau kerja lewat si Adam nih. Oke, so dia mau jadi Allah yang menjadi manusia tak terbatas. Sekarang kita lihat orang yang taat itu apa sih? Orang yang hormati batasan yang Tuhan beri. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Manusia nggak Yesus? Manusia banget. Kalau Allah mana mungkin lapar. Oke. Lihat pencobaan pertama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. By the way, identitasnya Yesus siapa ya? Yang Allah Bapa berikan. Anak Allah. Kepadanya Allah berkenan, bukan? Kapan itu diberikan? Waktu Yesus di Sungai Yordan dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis, langit kebuka, Roh Kudus turun dalam wujud merpati. Right? Kemudian suara desau gemuruh yang keras keluar dari langit. Dan keluarlah afirmasi, deklarasi. Ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Sekarang Yesus dikasih afirmasi ya. Dikasih tahu dia tuh anak Allah. Berarti dia anaknya Allah, setara dengan Allah, tapi anak kan statusnya. Manusia terbatas ya. Itu jati diri mau dihancurin sama si iblis. Dengan cara dipermainkan nafsu-nafsu badannya. Selalu pencobaan itu pakai makanan. Selalu. Nomor 1, kalau kita nggak menang
menguasai nafsu kita, appetite kita, kita nggak akan bisa hidup dipimpin roh, itu nggak bisa. Jadi apa sih yang hilang di dunia gereja Tuhan selama pandemi? Itu apa? Anda tahu kan bisnis yang paling flourishing, yang paling bertumbuh merajalela kemana-mana, itu bisnis apa? Waktu pandemi. Dengan semua negara lockdown, kalau ke Indonesia kuarantin. Kayak Anda boleh keluar rumah, muter-muter di daerah rumah Anda, tapi nggak boleh keluar pulau. Karantina di DKI. Kayak karantina Surabaya, karantina Semarang. Tapi nggak boleh traveling. Oke, apa yang bisnis yang merajalela? Apa bisnis dan teknologi yang merajalela? Saya dikirimin teman-teman hamba Tuhan loh, ngajarin marketing melalui webinar. Marketing melalui Instagram. Apa tuh? Penjualan online. Yang paling laris tuh apa, saudara-saudara? Terjadi revolusi, pergantian karir dari banker, dari konsultan berubah menjadi apa? Ahli chef F&B. Food and beverages. Di mana dapurnya? Di mana restorannya? Nggak ada. Ada di rumah. Dapur orang tuanya jadi pusat produksi. Namanya Open PO. Pernah dengar nggak kan kalian? Itu selama pandemi loh. Jadi bagian pertama yang diuji sama Tuhan selalu appetite kita. Makanya selama pandemi yang hilang di seluruh dunia di dalam gereja Tuhan adalah fasting, puasa. Kita alami the lost art of fasting. Waktu saya mulai sadar dan insaf akan dosa saya, 6 tahun saya berdiam diri, saya baru ketemu the lost art of lamenting. Seni meratap yang hilang dari gereja. Kalau kena masalah marah, ada masalah turun tangan sendiri, beresin sendiri. Gak ada menanti Tuhan, berkabung, meratap di hadapan Allah seperti Nehemia, seperti Daniel. Kita nggak ada, kita turun tangan jadi Tuhan semuanya. Okay? There is a lost art of lamenting, a lost art of fasting. Kami sedang puasa Daniel 21 hari dalam masa prapaskah untuk meninjau perjalanan Yesus turun dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, masuk bait Allah, dicambuk, dibersihin rumahnya Tuhan, kemudian masuk ke ruang atas di Yerusalem. Perjamuan terakhir bersama 12 muridnya, kemudian Yudas Iskariot ambil uang, kemudian dipikirnya mau beli roti, ternyata dia kabur, kasih tahu kepada pengkhianat-pengkhianat, pembunuh-pembunuh bayaran, atau pembunuh yang bayar si Yudas, untuk kasih tahu siapa tuh ya, yang mana yang Yesus itu. Oke? Dan dari perjamuan terakhir, cuci kakinya para rasulnya, bahwa dia berkata, aku datang tidak minta dilayani tapi untuk melayani. Habis itu dia ke Getsemani. Dan di Getsemani dia berjuang 3 jam supaya appetite dia, nafsu makan dia, nafsu bela diri, nafsu marahnya mati. Sehingga dia berserah hanya kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak dia. Secara manusiawi dia mau kabur. Kalau bisa cawan ini lalu deh. But no. Nah itu sudah ototnya itu untuk berkata no dan berkata yes dengan sehat kepada kehendak Allah, udah dilatih 30 tahun. Nah lihat di pencobaan pertama, ini kan baru H+1 jadi dicobai, atau hari H. Jika engkau anak Allah, langsung loh ditusuk loh identitasnya. Dipertanyakan kan, jika perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita hidup dari bergaul dengan Allah, dengan intim supaya dengar suara Allah. B. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya.
supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Wah, setan pakai ada tertulis juga loh. Ingat ya, kedua pencobaan A dan B yang dipertanyakan apa? Identitas. Siapa kamu? Anda dan saya sama identitas. Kita anak Allah. Karena kita udah lahir baru. Ditebus oleh darah Yesus. Kita udah pindah dari gelap ke terang yang ajaib. Dan kita mengalami sunat di hati nurani kita. Kita terima hati yang baru. Yang lembut, kangen sama Tuhan, cinta Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Itu hati baru. Itu bikin kita sah anak Allah. Nah, tapi ditanya terus sama setan. Dan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Perkataan Tuhan itu membuat setan KO. C, pencobaan ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Karena kerajaan Herodes, kekaisaran Romawi, kerajaannya para imam, bikin kingdom sendiri. Betul apa tidak tuh? Oke. Semua kerajaan ini dengan kemegahannya. Wah, Herodes kan megah sekali kerajaannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Suruh sujud, dicium kakinya oleh Yesus. Untuk merubah status identitas dia, tidak lagi anak Allah, budak setan. Cukup jadi budak setan, semua kekayaan milikmu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, oh kali ini dia gak main-main nih, keras, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Setan aja tahu kok, Allah Bapa itu Allahnya setan. Kan setan itu makhluk ciptaan, buatan Allah. Masa buatannya ngomong sama penciptanya, pembuatnya bener aja. Allah tinggal kedip begini hancur loh iblis. Tapi dibiarin untuk mencobai kita. Supaya iman kita teguh dan kuat dan murni. Catat loh ini. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Kayak ronde pertama tinju. KO. Terus dia meninggalkan Yesus dan lihatlah. Siapa yang datangin Yesus? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. So, pertanyaan saya kepada Anda. Jawab dong ya di komen ya. What do you see in the life of Jesus whilst in the wilderness test? Apa yang kau lihat dalam kehidupan Yesus sementara dia sedang berjalan di padang gurun, melewati ujian-ujian yang Allah izinkan. Karena Roh Kudus yang bawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Tuhan akan bawa kita loh untuk dicobai sama setan. Apakah Anda dipenuhi Roh Kudus sehingga Roh Allah dalam Anda jauh lebih besar pada roh dunia ini, atau Anda dipenuhi dengan kedagingan dan setan masuk? Peter Scazzero berkata seperti ini. Jesus trusted in his Father required embracing limits. Yesus percaya dengan Bapaknya, mempercayakan hidupnya, nyawanya ke Bapaknya. Dengan dia memeluk keterbatasan dia sebagai orang, sebagai manusia. Specifically, allowing his immediate needs to remain unmet. Secara spesifik, Yesus mengizinkan segala kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul sekarang mesti dikasih sekarang gitu loh. Kita pada puasa Daniel ya. Tapi kita menanti jam makan siang, jam makan malam, jam makan pagi loh. Kayaknya berharap gitu loh. Tapi pas makan sayur, buah, lama-lama perutnya menciut, nafsu dagingnya hilang. Ada dagingnya oke. Lihat foto-foto steak ya oke. Tapi nggak kepingin, nafsunya hilang. Appetite hilang. Itu berarti Anda benar-benar puasa. Dan Anda arahkan hati Anda. Setiap kali timbul rasa lapar, timbul rasa sakit karena nggak bisa makan. Anda ingat Tuhan, menatap ke Tuhan. Dia yang telah dicobai sampai hancur, sampai habis. Dia mampu nyelamatin Anda. Dari mengizinkan appetite Anda menang atas kehendak Anda mentaati kehendak Allah. Kita mesti kalahkan appetite ini. Nafsu ini mesti dikalahkan. Apa sih yang Yesus peluk batasannya? Setelah dia puasa 40 hari 40 malam, dia apa? Dia ikutin maunya Tuhan. Dia gak mikirin kepentingan diri sendiri. Yang si setan ungkit-ungkit dulu. Kalau kau anak Allah, kau ubah dong batu jadi roti dong. Kan kau lapar kan habis puasa 40 hari 40 malam.
So di pencobaan pertama kita belajar apa? Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, garis bawah itu, perintahkan batu jadi roti. Yesus itu berkuasa loh, membuat mana dari sorga atau ubah batu jadi roti, berkuasa. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 jelas kok, yang ciptakan langit bumi. Yohanes 1 juga, apa yang ada tidak bisa ada kecuali oleh Yesus. Yesus penciptanya, Allah Bapa berkuasa, Yesus administrasikan, Roh Kudus jadikan. Kan Trinitas ada di dalam satu tubuh. Tapi Yesus nggak lakukan itu loh. Gue lagi lapar nih. Semua kebutuhan dia yang segera tuh nggak terpenuhi. Dia peluk posisinya dia sebagai anak Allah. Supaya iblis KO. Dan Yesus memilih menanti bapaknya aja kasih makanan. Karena manusia gak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar mulut Allah Bapa kan. Dia nunggu bapaknya ngomong. Bapaknya belum ngomong, dia terus diam. Yesus menanti, dia peluk waktunya bapaknya bagi Yesus. Ini bukti Yesus peluk limit. Aduh, udah lapar, dia punya kuasa. Dia bisa pakai kuasa, dia tergoda. Pakai kuasa nggak, pakai kuasa nggak. Enggak, nafsu itu udah mati. Udah mati di Getsemani juga. Maksudnya udah mati sejak dia ada di rahimnya Maria. Udah mati, paling mati ya di Getsemani. Okay. Pencobaan kedua. Tapi ini tes setelah 30 tahun. Disekep, disembunyikan. Matius 4 ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan deh dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis di Mazmur 91 mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Bikin dong spektakuler show supaya orang kagum dan mengikuti engkau sebagai anak Allah. Satan atau iblis membawa manusia Kristus Yesus ke puncak tertinggi dari kota suci. Dia selalu pelukan, gue kasih posisi yang bagus. Ngapain lo jadi udah raja datang ke bumi gak dikenal apa-apa, cuma jadi tukang kayu. Apa ini? Saudara-saudaranya aja Yohanes 7 ayat 2-4. Lo kalau mau terkenal lo ke Yerusalem sana, didorong-dorongin lo. Yesus berkata, no. Waktuku belum tiba. Kalau kamu siapa aja bisa kapannya pergi. Itu mau Paskah loh itu. Yesus menanti, dia selalu nunggu bapaknya. So kali ini Yesus diundang untuk lompat ke bawah buat atraksi spektakuler. Buktikan Allah itu beserta Yesus. Sebagai penutup saya mau sampaikan pada kalian semua. Yuk tiru manusia Yesus. Yesus peluk limitnya. Sadari dia harus menunggu waktunya Tuhan. Siapa yang suka ngantri-ngantri nunggu lama yuk. Tidak ada mujizat. Tidak ada orang percaya pada Yesus. Semua terbatasi, belum waktunya. Dan Yesus tunduk pada Bapaknya. Mari Kristus dalam Anda. Pengharapan kemuliaan kita akan membuat kita seperti Yesus. Amin. Kita berdoa. Anda boleh ulangi lagi pelajaran ini ya. Bapa kami di surga. Terima kasih untuk waktu spesial di weekend Sabtu ini bersama keluarga kami. Kita dengerin pelajaran. Cara hidupnya Yesus itu kayak apa? Karena kita mesti jadi pengikutnya Yesus. So cara hidup kita ngikutin Yesus. Aku berdoa agar sopan santunnya Tuhan Yesus menghormati Bapaknya dengan menanti waktu Bapaknya, tunggu Bapaknya bekerja, tunggu mendapat jawaban perkataan Bapaknya. Kalau nggak ngomong dia diam menanti, dia tidak nerabas, lompat melakukan sendiri. Bikin kami seperti itu. Buat kami mendengar nasihatmu, instruksimu sesuai Mazmur 32 ayat 8. Buat kami tahu limitasi dan rancanganmu. Oh Tuhan, aku minta dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, tolong Bapa. Buat kami tidak dipimpin nafsu appetite kami. Tapi buat kami dipimpin Roh Kudus yang ada memimpin Yesus di padang gurun. Aku minta semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Karena padang gurun tempat kami intim dengan Roh Kudus. Bukan di tempat mewah. Bukan di istana. Di padang gurun. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan, pengaguman, dan pewahyuan yang luar biasa. Thank you Lord. Untuk membuat kami faham bagaimana hidup sebagai manusia di dalam Kristus. Di bumi.
dan menjadi orang yang seperti orang yang tinggal di surga. Kami bawa surga ke bumi. Terpujilah namamu Tuhan. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk semua pelajaran ini Anda jangan lupa buku dari Peter Scazzero. Namanya EHL, Emotionally Healthy Leader. EHD. Anda bisa beli Tokopedia loh, cepat datangnya. Emotionally Healthy Discipleship. Get that book and you will be anak Tuhan, murid yang dewasa. Anda bisa beli di Tokopedia atau kontak ke Life Bookstore kami. Sampai berjumpa hari Kamis depan, kita lanjutkan makna percobaan ketiga Yesus. God bless you.